Hai semua, lebaran tinggal menghitung hari. Siapa yang paling rajin nih nyimpen resep kue untuk lebaran nanti? Aku tambahkan satu resep lagi ya, bikinnya gampang, rasanya enak, nanti ribet ya. Nah, daripada beli mending bikin sendiri ya. Kita bisa atur dari rasanya, teksturnya, ya kan? Nah, yang penasaran yang mau tahu gimana aku bikinnya dan bahannya apa aja, kalian wajib nonton videonya sampai habis. Let's go. Oke, pertama-tama aku masukkan margarin yang sudah aku campur dengan butter, tambahkan gula. Untuk gulanya sesuaikan selera ya. Kalau kalian tipe kalau orang yang suka manis boleh ditambahkan. Kemudian tambahkan kuning telur, aduk kembali ya. Aku tipikal orang yang nggak suka manis, jadi ini nanti kuahnya dia agak sedikit pahit seperti kopi gitu ya. Oke, tambahkan tepung terigu, susu bubuk, kemudian coklat bubuk dan tepung maizena ya. Nah, ini diayak, kemudian kalau udah diayak tinggal diaduk merata aja. Nanti kalau sudah agak berat adonan boleh diuleni pakai tangan ya. Oke. Nah, teksturnya nanti seperti ini, kalau udah tinggal dibulat-bulatkan aja. Oke. Kalau sudah tinggal dicelup ke putih telur ya, jadi nggak ada yang kebuang. Tadi pakai kuningnya, sekarang pakai putihnya. Oke. Kalau udah merata tinggal baluri menggunakan kacang cincang. Nggak perlu disangrai kacangnya ya, karena sebentar kita mau oven jadi bakalan matang. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau sudah bagian atasnya aku beri lubang kecil-kecil aja. Kalau mau lebar gede-gede juga boleh ya. Karena aku tipikal orang yang nggak suka manis, jadi nanti coklatnya dikit aja gitu. Kalau mau banyak boleh dibanyakin ya. Nah, untuk coklatnya aku pakai coklat Nutella ya. Nutella, jadi kalau saat dipanggang itu nggak meleleh tapi semakin kokoh gitu. Nanti bakalan kokoh, bakalan keras gitu. Selain Nutella kalian juga bisa pakai merek Meses, merek lainnya ya. Nah, lakukan sampai selesai. Kalau sudah tinggal di oven. Nah, udah mateng nih. Hasilnya seperti ini, tinggal simpan aja dalam toples ya. Tuh, jadinya juga lumayan banyak. Ini satu resep mini ya atau kecil. Kalau kalian mau bikin yang lebih bisa bahannya dikalikan 2, 3 atau 4 gitu. Gimana, resepnya mudah banget bukan? Rasanya enak, perpaduan dari coklat dan kacang itu sempurna banget ya. Oke, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen deh. Terima kasih. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Nah, karena lebaran dan puasa tinggal menghitung hari ya. Hari ini aku masih dengan tema yang sama. Bikin kue untuk isian toples lebaran nanti ya. Bikinnya gampang tanpa mixer, tinggal aduk-aduk aja. Jadi kue secantik ini rasanya juga enak. Cocok juga dijadikan isi ide jualan maksudku ya, ide jualan bisa juga dijadikan hampers untuk lebaran kalian ya. Tuh, langsung saja kita bikin yuk sama-sama. Oke, pertama-tama masukkan margarin, tambahkan gula halus, kemudian kita aduk. Kita aduk merata, pelan-pelan aja. Oke, kalau sudah masukkan kuning telur, kuningnya aja ya, aduk kembali. Oke, kemudian supaya tampilannya lebih cantik, aku tambahkan pewarna ya. Bisa juga ditambahkan pasta pandan. Kemudian kita aduk merata. Oke. Nah, kalau udah tinggal masukin aja untuk bahan keringnya. Masukkan susu bubuk, tambahkan tepung maizena. Untuk tepung terigunya secara bertahap sedikit demi sedikit ya, jangan lupa diayak supaya nggak ada tepung yang bergerindil ya. Oke, kalau sudah kita ayak nanti tinggal diaduk merata aja ya. Nanti sisa dari tepungnya kita ayak kembali, kita aduk lagi deh. Nah, kalau udah dapat tekstur seperti ini berarti udah ya. Ini tinggal dibentuk aja. Oke, bentuknya kecil-kecil aja, jangan gede-gede ya, biar matangnya sampai ke dalam, tahan awet. Awet tahan lama gitu. Oke, kalau sudah baluri menggunakan kelapa kering ya. Nah, yang mau kelapa keringnya nanti bisa lihat di deskripsi box aku ya. Tuh, cantik banget. Kita lakukan hingga selesai ya. Ini kelapa keringnya yang bikin gurih banget. Nah, di sini aku pakai rainbow chip warna hijau. Kita simpan di atasnya ya. Ini nggak bakalan meleleh ya saat di oven. Jadi aman banget. Nggak bakalan rusak kuenya ya. Karena choco chipnya nggak meleleh. Oke, kalau udah selesai ini tinggal kita oven aja. Jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya. Kalau pakai teflon bisa nggak? Bisa aja. Yang penting sabar ya, pakai api kecil dan wajib ditutup gitu. Oke, kalau sudah panas ovennya langsung masukin aja ke dalam oven. Kita oven sampai matang deh. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Tuh,
Tunggu dingin baru masukkan ke dalam toples. Gimana, gampang banget bukan? Tampilannya manis banget, menarik banget, rasanya enak, dijamin awet tahan lama ya, awet berbulan-bulan. Oke, semoga resepnya bermanfaat ya, bikinnya gampang, hasilnya cakep, rasanya enak banget. Oke, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Hari ini aku mau bikin isian toples untuk lebaran nanti ya. Boleh di save, boleh di recook ya. Bikinnya gampang tapi rasanya enak banget, dijamin nanti gagal ya bun ya. Nah, yang mau tahu resepnya dan gimana aku bikinnya, bahannya apa aja, kalian wajib nonton videonya sampai habis ya. Rasanya enak banget, tampilannya juga cantik banget ya, dijamin bakalan cepat ludes. Oke, langsung saja yuk kita lihat cara bikinnya. Oke, kita masukkan margarin, butter, gula halus, kemudian kita mixer asal tercampur merata aja ya. Nah, kalau udah tinggal masukkan 1 butir kuning telur. Oke, kita mixer lagi. Oke, kalau nggak punya mixer pakai balon Wix aja ya. Kalau sudah, kita masukkan bahan kering, ada tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena, dan baking powder ya, supaya kue keringnya renyah ya. Oke, kemudian kita ayak, kemudian aduk merata. Kalau udah berat, boleh ya diuleni pakai tangan sebentar aja. Kalau sudah, tambahkan pasta red velvet atau sesuai selera aja ya, kemudian kita ratakan. Kalau udah, tinggal dibentuk aja bulat-bulat seperti ini ya. Oke, kemudian bagian pinggirnya agak dipipihkan ya. Nah, kalau udah, nanti ini tinggal kita baluri aja ya. Yang pertama kita baluri menggunakan putih telur ya. Nah, bagian pinggirnya aja. Oke, kemudian kita baluri lagi menggunakan kelapa kering ya. Nah, seperti ini bagian pinggir dan bagian bawah ya. Tampilannya nanti bakalan jadi cantik banget. Tuh. Oke, lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai seperti ini siap untuk kita oven ya. Oke, ovennya panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Kalau sudah, kita oven sampai matang deh. Nah, kalau udah matang, udah dingin, baru kita beri coklat warna seperti ini ya. Aku pakai warna putih. Nah, nanti tinggal kita tunggu sampai coklatnya mengering atau mengeras ya. Baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Simple banget kan? Nah, daripada beli, mending bikin sendiri ya bun. Jadinya banyak banget. Nah, kuenya udah jadi. Rasanya enak, tampilannya manis, cantik banget ya. Nah, nanti tinggal disimpan aja di dalam toples gitu. Untuk jadikan ide jualan juga bagus banget ya bun. Bikinnya gampang, tampilannya cantik, bahannya juga ekonomis ya. Nah, semoga resepnya bermanfaat ya bun ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen ya, jangan lupa di subscribe. Karena setiap hari aku upload video terbaru, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, thanks for watching. Terima kasih semuanya. Hai semua, siapa nih yang udah banyak nyimpen resep kue untuk isian toples lebaran nanti? Ini aku punya satu resep lagi ya. Kue kering atau cookies lebaran, bikinnya simple, bikinnya gampang, bahannya ekonomis, gak ribet sama sekali. Bikinnya juga mudah, dijamin nanti gagal ya. Nah, untuk satu resep ini jadi 2 loyang. Jadi 2 toples ukuran 500 gram ya. Daripada beli, cobain deh bikin sendiri ya. Nah, hasilnya seperti ini, cakep banget. Udah kebayang ya enaknya gimana. Apalagi kalian para pecinta keju, kalian rugi kalau nggak ngikutin resep yang satu ini. Yuk kita bikin sama-sama. Oke, margarin, butter, gula halus. Kemudian kita mixer sebentar aja ya, jangan terlalu lama, asal udah tercampur merata aja. Kalau kalian nggak punya mixer, boleh pakai balon Wix aja ya. Nah, ini udah cukup. Kemudian kita masukkan kuning telur ya, satu aja. Kalau kalian mau bikin untuk ukuran yang lebih gede, lebih banyak, bisa dikalikan 2 ya. Oke, kita mixer kembali. Ini aku pakai 1/4 kilo. Jadi kalau pakai 1 kilo atau kalau kalian mau bikin 1 kilo berarti 4 kuning telur ya. Tinggal kali 4 aja. Oke, kemudian untuk tepungnya, bahan keringnya kita ayak. Ada tepung terigu, kita pakai tepung maizena dan susu bubuk. Untuk merek susu bubuknya bebas aja ya, pakai Denko juga boleh. Kemudian kita ayak. Oke, kalau sudah diayak tinggal kita aduk merata aja ya. Nah, seperti ini. Kalau udah agak keras, agak berat, boleh diuleni pakai tangan, tapi bentar aja supaya nanti adonannya nggak melebar ya saat di oven. Nah, nanti tekstur akhirnya itu seperti ini teksturnya ya. Oke. Nah, supaya ukurannya sama, aku menimbang ya, aku timbang. Masing-masing adonan aku bikin 10 gram aja. Nah, yang mau timbangannya seperti aku nanti bisa lihat di deskripsi box aku cantumin
linknya ya. Nah, ini bagus banget, bisa juga diubah jadi mili, bisa gram, kilogram juga bisa banget. Oke, kalau selesai ditimbang, ini langsung kita bentuk bulat-bulat aja, pakai tangan aja ya, nggak usah pakai sarung tangan karena nanti nggak bakalan semulus kalau pakai tangan. Yang penting udah dicuci bersih tangannya ya. Nah, seperti ini agak dipipihkan. Kalau sudah, ini tinggal kita celup di putih telur. Jadi nggak ada yang kebuang ya. Kuningnya dipakai, putihnya juga dipakai. Nah, kita celup. Oke, kemudian tinggal kita baluri menggunakan keju parut. Nah, seperti ini baluri hingga tercampur merata, biarkan apa ya, biarkan berantakan nggak apa-apa, nggak usah dibenerin lagi karena itu yang membuat kuenya cantik ya. Lakukan sampai selesai. Oke. Kak, kalau aku pengen bikinnya modelnya beda boleh banget ya, yang penting adonannya sama aja. Oke. Oke, lakukan sampai selesai, sampai adonannya semua habis ya. Oke, nanti kalau udah selesai seperti ini, nanti aku agak tekan-tekan pakai sumpit ya, kecil aja untuk isian topping atau selai ya. Nah, seperti ini. Untuk toppingnya sih sesuaikan selera aja, kalau aku pakai selai stroberi. Nah, seperti ini. Tinggal disemprot aja. Nah. Oke, lakukan hingga selesai ya. Nah, kalau udah tinggal kita oven aja. Oven 160 panas atas bawah. Untuk kematangannya tergantung dari ovennya ya, bisa 30 sampai 40 menitan. Nah, ini dia kuenya udah jadi. Tuh, cakep kan? Ini masih panas. Nanti kalau udah dingin tinggal kalian pindahkan aja ke dalam toples ya. Gimana bikinnya? Gampang banget ya, rasanya ngeju, enak, renyah, gurih. Tampilannya nanti akan seperti ini tuh. Apalagi agak gosong bawahnya ya. Nah, itu yang bikin enak. Oke, semoga resepnya bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Setiap hari aku upload video terbaru. Oke, thanks for watching. Bye-bye.